Mengenal pengertian serta tahapan dari respirasi aerob. Respirasi aerob bisa kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Kejadian ini akan berlangsung dalam tubuh kita di dua tempat, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, endergonik yaitu membutuhkan ATP, dan eksergonik atau menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Bagian yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Bisa juga disebut sebagai reaksi antara, karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Pada DO ini berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses DO terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi 1 asetil-CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil-CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD. 2 molekul asetil-CoA akan menuju tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Tahapan yang ketiga dari respirasi aerob yaitu siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahapan ini akan dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain, yaitu 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap 1 asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil-CoA untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Satu senyawa lagi yang terbentuk dalam proses ini adalah CO2, yang berasal dari proses pembentukan NADH dari NAD yang menghasilkan 2 buah CO2, karena ada 2 asetil-CoA yang digunakan, maka terbentuklah 4 CO2. 4 buah CO2 maksudnya. Bisa kita simpulkan hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Proses selanjutnya adalah transport elektron, yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Tahap yang terakhir yaitu transport elektron. Pada respirasi aerob, tahapan transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahapan di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria,
tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Lalu, berapa jumlah total ATP yang akan dihasilkan? Bisa kita menjawab pertanyaan ini? Mari kita hitung bersama-sama. Baik, jumlah NADH dari proses-proses sebelumnya yaitu pada glikolisis menghasilkan 2 NADH. Pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan juga 2 NADH. Dan pada siklus Krebs, pada proses ini menghasilkan 6 NADH. Nah, jadi pada ketiga proses ini kita mendapatkan 10 NADH. Nah, 10 NADH karena satu molekul NADH, satu molekul NADH itu menghasilkan 3 ATP. Nah, maka total ATP yang didapatkan adalah 10 NADH dikalikan dengan 3 ATP. Maka ATP yang dihasilkan sama dengan 30 ATP. Nah, sedangkan jumlah FADH2 yang didapatkan dari proses siklus Krebs adalah proses siklus Krebs 2 FADH2 dari siklus Krebs dua FADH2 dari siklus Krebs adalah menghasilkan 2 molekul FADH2. Jika satu molekul FADH menghasilkan 2 ATP, satu molekul FADH itu menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Nah, dan jika kita menambahkan 4 ATP dari proses glikolisis dan juga siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP ditambah dengan 2 ATP ditambah dengan 30 ATP ditambah lagi dengan 4 ATP, maka total yang akan kita dapatkan dari proses ini adalah 30
ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju ke yang namanya transport elektron. Pada proses perpindahan ini itu membutuhkan 2 ATP. Maka ATP bersih yang kita dapatkan adalah 36 ATP. Karena pada tahap glikolisis tadi dari sitoplasma menuju ke transport elektron membutuhkan 2 ATP. Sehingga dari 38 dikurangi dengan 2 ATP yang dikeluarkan menghasilkan 36 ATP bersih pada respirasi aerob dengan keempat tahapan. Demikian penjelasan dari saya mengenai respirasi aerob. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom.